Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Damayanti, asal sekolah SMK Negeri 4 Bandar Lampung. Saya calon guru penggerak angkatan 11 kelas 40A. Pada program pendidikan guru penggerak kali ini, saya difasilitasi oleh Ibu Novi Haryanti MPD dan pengajar praktik Fatimah SPD. Pada video pemaparan kali ini, saya melakukan aksi nyata modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Berikut adalah pemaparan tentang perasaan saya selama melakukan perubahan di kelas. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, pelajaran yang saya lakukan lebih sering berpusat pada guru atau yang disebut dengan teacher center. Saya lebih fokus kepada ketuntasan materi dan pencapaian nilai kognitif murid. Pembelajaran yang saya lakukan lebih berpusat kepada guru, artinya guru lebih banyak terlibat dalam pembelajaran di kelas, sehingga siswa merasa bosan dan tidak termotivasi untuk belajar. Seharusnya pembelajaran itu lebih berpihak kepada murid atau yang lebih dikenal dengan student center. Jika pembelajaran berpusat kepada murid, maka murid lebih merdeka dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Mereka lebih senang dalam belajar. Saya mempelajari dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang dibahas pada modul 1.1. Saya berdiskusi bersama rekan-rekan, difasilitasi oleh fasilitator dan pengajar praktik, sehingga saya memperbaiki pengajaran yang saya lakukan di kelas. Filosofi Ki Hajar Dewantara menyadarkan saya bahwa pendidikan itu tidak hanya mentransfer ilmu saja, melainkan juga menuntun murid agar mereka mampu menemu-kenali dan menumbuhkan kekuatan kodratnya. Oleh sebab itu, saya semakin memahami betapa pentingnya pendidikan yang berpusat kepada murid. Saya menjadi yakin dan percaya diri bahwa saya akan mampu membuat aksi nyata berdasarkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Muncullah ide dan gagasan sepanjang proses perubahan melakukan aksi nyata. Saya tergerak untuk memperbaiki pengajaran yang saya lakukan di kelas dan saya ingin berbagi, memberikan motivasi, dan mengajak berdiskusi rekan-rekan sejawat saya untuk menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid di kelas mereka juga. Sepanjang proses perubahan, pembelajaran yang saya laksanakan menjadi lebih menyenangkan dan murid lebih antusias belajar. Perlahan-lahan, anak-anak juga menerapkan konteks sosial budaya daerah dalam aktivitas sehari-hari. Aksi nyata yang saya lakukan adalah mengubah metode pembelajaran yang awalnya teacher center menjadi student center, memetakan kebutuhan murid sesuai dengan minat dan gaya belajar. Saya juga merencanakan pembelajaran yang interaktif, kolaboratif, mandiri, dan menyenangkan bagi murid. Berikut adalah pemaparan tentang pembelajaran dan pengalaman dalam bentuk catatan praktik baik. Sebelum memulai pembelajaran di kelas, saya bersama rekan-rekan merencanakan pembelajaran dalam kelompok guru mata pelajaran. Kami mempersiapkan perangkat ajar seperti capaian pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, modul ajar, LKPD, refleksi, dan lain-lain. Berikut cerita tentang pelaksanaan aksi, perencanaan, penerapan, dan refleksi. Berikut adalah pemaparan tentang kegiatan pembelajaran di kelas. Pembelajaran diawali dengan berdoa, apersepsi, pemberian motivasi, dan menyampaikan judul materi.
Kemudian saya menyampaikan alur dan tujuan pembelajaran. Saya juga memberikan pertanyaan pemantik kepada siswa. Saya memaparkan materi secara singkat dan menjelaskan langkah-langkah pembelajaran, yaitu dimulai dari diri sendiri, kemudian eksplorasi konsep pembelajaran, demonstrasi kontekstual, dan mengkoordinasi siswa agar mampu berkembang dalam kelompok atau berkolaborasi. Saya juga memotivasi murid untuk mampu mengelaborasi pemahaman mereka terhadap materi. Agar pembelajaran di dalam kelas tidak terasa membosankan, saya juga memberikan games terkait materi kepada murid ataupun ice breaking seperti word wall atau quizzes. Saya memberikan motivasi dan memberikan kesempatan kepada murid agar mereka mau berkolaborasi dalam kelompok dan menyampaikan ide-ide kreatif mereka. Saya berupaya mewujudkan kepemimpinan murid, memotivasi murid untuk berani presentasi, melakukan praktik dialog di depan kelas, dan menyampaikan ide-ide kreatifnya. Di akhir pembelajaran, saya menyimpulkan materi-materi yang telah dipelajari, melakukan refleksi, dan evaluasi kepada murid. Saya melakukan refleksi kepada murid untuk memunculkan keberanian murid menyampaikan hal-hal yang telah dipahaminya dari materi, hal-hal yang ingin diketahuinya lebih dalam, dan apa yang ingin dipelajarinya setelah ini. Saya juga berupaya untuk menuntun para murid menguatkan karakter mereka sesuai dengan konteks sosial budaya di daerah kami. Seperti mengucapkan salam saat berdiskusi, menghargai teman yang bertanya dan berbicara, mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang diberikan, dan mengimplementasikan profil pelajar Pancasila. Dalam upaya saya melakukan aksi nyata, masih terdapat tantangan yang saya hadapi. Di antaranya adalah masih ada beberapa murid yang tidak percaya diri tampil dan aktif dalam pembelajaran. Dan juga masih ada beberapa murid yang tidak percaya diri pada kemampuannya dan masih mengandalkan teman. Oleh karena itu, saya memberikan solusi, yaitu memberi motivasi, penguatan diri, melatih murid untuk berbicara di depan umum, dan melibatkan setiap murid pada tahapan-tahapan pembelajaran. Saya juga berupaya membimbing murid secara personal dengan melakukan pendekatan dan menuntun murid agar lebih mandiri. Berikut adalah pemaparan testimoni dari rekan sejawat saya yang terlibat dalam proses pembelajaran dari awal hingga akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun, halo rekan guru hebat, saya Istianti, rekan sejawat dari Ibu Damayanti di SMK Negeri 4 Bandar Lampung. Ibu Damayanti adalah guru yang ramah terhadap murid. Namun, sebelum mengikuti program pendidikan guru penggerak, pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Dama masih berpusat pada guru dan fokus pada pencapaian kognitif serta ketuntasan materi saja. Saat ini, setelah beliau mengikuti program guru penggerak dan mempelajari filosofi Ki Hajar Dewantara, keterlibatan Ibu Damai bersama murid tidak hanya pada keramahan saja, namun kepemimpinannya di kelas sangat mencerminkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, di mana pembelajaran itu lebih berpihak kepada murid dan penyelenggaraan kelas lebih menyenangkan, serta metode pembelajaran yang digunakan mengikuti perkembangan zaman saat ini. Hal ini dapat menjadi inspirasi bagi guru-guru lain di SMK Negeri 4 Bandar Lampung serta swasta. Selamat menempuh pendidikan guru penggerak untuk Ibu Damai. Semoga sukses selalu. Terima kasih. Salam guru-guru hebat, perkenalkan nama saya Sugeng, salah satu guru bahasa Inggris di SMK Negeri 4 Bandar Lampung.
Saya adalah rekan sejawat dari Ibu Damayanti yang sekarang sedang mengikuti program Guru Penggerak Angkatan 11 Kota Bandar Lampung. Nah, sebelumnya Ibu Damai memang kerap mengeluh atau curhat kepada saya perihal menghadapi anak murid kelas 10 yang tidak tuntas di pelajaran bahasa Inggris. Padahal kita mengetahui bahwa beliau itu sudah mengajarkan materi bahasa Inggris itu dengan maksimal. Saat ini setelah beliau mengikuti beberapa kegiatan di program Guru Penggerak Pembelajaran Kelas yang dilakukan oleh Ibu Damai, memang jauh lebih baik dan menyenangkan bagi siswa. Oleh Ibu Damai, program ini beliau mendapatkan metode pembelajaran yang lebih berorientasi pada murid dan tidak menitik beratkan nilai kognitif sebagai keberhasilan pembelajaran sehingga lebih memerdekakan murid. Terima kasih. Sekian pemaparan aksi nyata modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.